عباد الله استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أتلوه عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Pada pagi ini kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 193 dan ayat 194. Pada majlis kita pekan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa di antara tawassul yang disepakati oleh para ulama, Bapak dan Ibu tahu tawassul yaitu menjadikan sesuatu sebagai wasilah, sebagai wasilah, sebagai sesuatu yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu ia bisa atau pantas berharap ijabah atau berkenan atas seruannya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tawassul, sebenarnya area ini kalau tidak hati-hati difahami merupakan area yang licin sekali, yang banyak membuat orang tergelincir. Kenapa demikian? Karena kaum musyrikin yang dahulu menyembah patung ya, atau kaum-kaum yang menyembah makhluk, pada langkah pertama mereka, penyimpangan mereka dari akidah tauhid, mereka menjadikan makhluk yang kemudian mereka sembah itu sebagai wasilah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terlihat dari alasan yang dikemukakan oleh kaum musyrikin seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Coba perhatikan surah Az-Zumar. Sudah bertemu? Dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan
kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alasan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka yang menyimpang dari ajaran tauhid. Bagaimana landasan berfikir mereka, makanya mereka sampai menjadikan sembahan ada selain Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat itu apa kata Allah? Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi kalau kita mau beragama yang itu isinya tauhid, tidak ada kesyirikan di dalamnya, satu-satunya agama yang mengajar itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah dan diamalkan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ad-din. Jadi kalau ada agama-agama yang dilahirkan oleh manusia, apakah melalui perenungan atau karena mereka menemui pengalaman berbagai macam yang merupakan buah dari nalar cipta karsa katanya, yang sering juga disebut dengan ada agama peradaban, agama budaya itu tidak bersih dari kesyirikan. Jadi agama yang bersih dari kesyirikan itu satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya diturunkan dari Allah, tapi juga diamalkan, dipraktekkan atau dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, ada agama yang pada mulanya, kalau kita sebut itu agama, yang pada mulanya mengajarkan tauhid, tetapi ketika mereka menjalankannya tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah, akhirnya agama itu mereka selewengkan kepada kesyirikan. Misalnya agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, tentu berdasarkan kepada Al-Quran, kita yakin bahwa para nabi itu dahulu mengajarkan keimanan. Apa bunyinya? Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu ajaran para nabi. Sembahlah Allah, jangan persekutukan ia dengan apapun. Tetapi ketika agama itu tidak lagi dipandu atau tidak diamalkan berdasarkan petunjuk agama itu sendiri, tapi dilaksanakan sesuai dengan kecenderungan, tidak lagi berpedoman kepada petunjuk agama itu, akhirnya ketika jauh jarak mereka dengan Nabi yang membawa agama tauhid tadi, maka menyimpanglah mereka dari ajaran tauhid. Nah, ini catatan penting bagi kita. Kalau kita ingin hidup kita ini berjalan di atas ketauhidan, ya, tidak menyerempet-nyerempet, ya, menyimpang kepada kesyirikan atau keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan ajaran tauhid, maka tidak cukup hanya dengan kita menerima agama itu sebagai suatu agama yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah, tetapi yang sangat penting adalah jalankan agama itu sesuai dengan tuntunan tersebut.
Jadi jalankan agama tersebut dengan sesuai dengan tuntunan. Bagaimana beriman? Bagaimana beriman dengan Nabi dan Rasul? Bagaimana beriman dengan kitab? Sebab agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandung pokok-pokok keimanan dan pokok-pokok ibadah dan akhlak, juga mengandung apa? Kaedah-kaedah yang baku bagaimana mengamalkan petunjuk tersebut. Nah, jadi kalau seandainya orang berbicara, kan beragama itu juga harus berakal. Ya. Orang tidak punya akal malah tidak dibebani dengan syariat. Tetapi yang perlu kita perhatikan dan jadi peringatan bagi diri kita masing-masing adalah ketahuilah dan disiplinlah di dalam menempatkan atau memposisikan akal dalam beragama itu, baik pada ranahnya maupun dalam jangkauannya. Nah, itulah yang kita fahami dari kalimat ala lillahi dinul khalis. Hanya Allah lah yang memiliki agama yang murni. Apa maknanya? Ia yang menurunkan dan ia yang memberikan petunjuk bagaimana agama itu dijalankan. Jadi beragama bukan menurut selera kita ya. Kan ada orang yang beralasan nyaman pula awak kalau di sinan gitu ya. Kalau urusan nyaman, saya sering katakan, orang berbuat maksiat pun di tengah komunitas mereka berbuat maksiat nyaman sekali. Tapi mereka tidak bisa memilah mana yang nyaman. Rasa nyaman dalam keridhaan Allah, mana yang rasa nyaman di dalam bentangan atau di dalam naungan hawa nafsu. Itu kalau tidak hati-hati, tidak terpilah oleh kita. Ini ada yang nyaman di dalam ridha Allah dan ada syirik dari khurafat, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa hanya agama yang ia turunkanlah yang ia terima. Siapa yang mencari agama kepada selain itu, falai yuqbala minhu, tidak diterima. Nah, innad dina indallahi al-Islam. Apa peringatan Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minhu. Tegas. Tidak diterima. Nah, kemurnian agama ini akan tetap berjalan selama manusia menerima tuntunan dari Allah. Tapi agama itu kan tidak hanya segera diterima. Apa makna din? Apa arti din? Din itu seakar kata dengan dain. Arti dain hutang. Sama akar katanya. Yaitu sesuatu yang akan dituntut kelak pertanggungjawabannya dan orang berhak untuk dinilai dan diberikan balasan atas bagaimana dia bertanggung jawab atas yang diterimanya. Itu kan begitu hutang kan? Hutang itu sesuatu yang akan dituntut pertanggungjawaban. Dan kalau orang itu tidak menjalankan, dia berhak untuk dicela.
Jangan salah orang yang menuntut. Awak kan kadang-kadang modal itu. Pas dia mau hutang, sebagian kita lunak gigi pada lidah. Tiba orang meminta piutangnya, saya itu hutang minta lah. Itu karakter dain itu, hutang. Nah, din kan beda huruf harakatnya saja itu. Dalnya tidak fathah, tapi din. Apa makna dana yadinu? Yaitu dana yadinu, yaitu menimbang sesuatu dan memberikan penilaian. Makanya kama tadinu tudan. Kan begitu kata hadis. Sebagaimana kamu di dunia ini sering menimbang, menilai, meletakkan suatu penilaian, akan seperti itu pula kamu kelak di akhirat. Tudan, akan ditimbang, akan dinilai, akan diberikan pembalasan atas sikap yang kamu lakukan. Jadi makna ad-din bukan hanya sekedar ajaran yang diterima, tetapi ajaran yang mesti diamalkan dan akan dituntut nanti. Bagaimana orang yang menerima itu mengamalkan dan dia berhak mendapatkan konsekuensi dari agama itu, dari amal yang dia lakukan. Jadi karena itu ad-dinul khalis, agama yang murni itu, kemurniannya itu ada dua rukunnya. Di kemurnian agama itu ada dua rukun kalau ingin menjaga kemurnian. Yang pertama adalah agama itu diterima dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia diamalkan tidak keluar dari petunjuk yang diturunkan itu. Dia ada orang agama diterimanya, tapi negara Jawa tidak menurut agama itu. Itu tidak khalis agama jadinya, tiba di diri ini. Jadi, kalau ingin agama itu murni pada diri kita, dua rukun yang harus diwujudkan. Apa itu? Yang pertama, terima dia dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama itu agama yang diturunkan oleh Allah, itu yang diterima. Yang kedua, Pak, amalkan agama itu sesuai dengan petunjuk agama yang diturunkan itu. Kalau tidak, agama tidak khalis, bercampurlah dia dengan yang lain. Tidak sedikit orang yang mengaku Islam, tetapi dia campurkan ajaran Islam dengan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Dia sadari atau tidak dia sadari. Dia Muslim,